Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Nofrinto Sandi Lodwi. Dan saya Yongki Arianis Kadiwano. Di sini kami akan menjelaskan budaya kawin tangkap. Kawin tangkap merupakan salah satu tradisi pernikahan di Sumba, khususnya di wilayah pedalaman seperti di Kodi dan Melewa. Masyarakat Sumba meyakini tradisi ini merupakan bagian dari budaya yang diwarisi oleh nenek moyang secara turun-temurun. Sejatinya, tradisi kawin tangkap dilakukan oleh laki-laki yang berasal dari keluarga kaya. Sebab hal ini berkaitan dengan mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Kawin tangkap dilakukan untuk membawa pernikahan tanpa melalui peminangan atau kesepakatan oleh kedua belah pihak, terutama soal mahar atau belis. Menuju kata peminangan sebagai perkawinan yang sah menurut adat Sumba, kawin tangkap dengan kata lain merupakan proses adat perkawinan di Sumba, dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan, serta dilakukan sesuai dengan proses pernikahan adat, yaitu melibatkan simbol-simbol adat seperti kuda yang diikat atau emas di bawah bantal sebagai tanda bahwa proses adat istiadat telah dilaksanakan dan mempercayai pria dan wanita menggunakan perkawinan adat, dan pihak orang tua laki-laki memberi satu ekor kuda dan sebuah perangkat Sumba sebagai tanda permintaan maaf dan memberitahukan bahwa anak perempuannya sudah berada di pihak laki-laki. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kawin tangkap. Faktor yang mempengaruhi kawin tangkap ialah faktor ekonomi. Dalam hal ini berkaitan faktor strata sosial, pendidikan, dan kepercayaan. Dalam hal ini perempuan dijadikan tebusan bagi hutang keluarganya, dan salah satu faktor yang menjadi motif kawin tangkap ialah untuk membina kekerabatan antara keluarga kedua belah pihak supaya relasi tetap berjalin dan harta kekayaan yang diberikan sebagai belis tidak diberikan kepada orang lain. Akan tetapi, faktor yang terjadi di lapangan menuju bahwa kawin tangkap semata-mata karena keinginan pihak laki-laki tanpa ada persetujuan dari pihak keluarga perempuan. Karena itu, ketika belum ada kesepakatan dan pihak perempuan, sementara anak perempuan sudah dibawa atau ditangkap ke rumah laki-laki, maka pihak laki-laki menuntut salah seorang juru bicara untuk menyampaikan pesan kepada keluarga pihak perempuan bahwa anak perempuan mereka ada di laki-laki. 3. Jadi baik, kita akan lanjut pada materi yang berikut, yaitu tanggapan pemerintah mengenai kawin tangkap. Tradisi kawin tangkap merupakan di Sumba merupakan hal yang dilakukan secara pemaksaan dan merupakan kejahatan manusia yang mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan seksual pada korban yang mengalami kerugian dan hak konstitusionalnya yang terjadi tanpa bertentangan dengan hukum-hukum positif dengan aturan yang berada dalam undang-undang perkawinan, undang-undang hak asasi manusia, undang-undang perlindungan anak, dan undang-undang lainnya yang menyangkut hak perempuan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaannya, bahwa kawin tangkap dilakukan dengan cara pemaksanaan dan tidak disetujui oleh pihak hukum perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan pemaksaan terhadap perempuan tidak akan bisa diwujudkan oleh keluarga yang bahagia. Pelaksanaan
Pemaksaan perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya dapat menyebabkan masalah gangguan mental ataupun psikologis, dan terganggunya mental dan psikologi perempuan dalam sebuah rumah tangga tidak akan dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Perspektif hukum pidana menjelaskan bahwa setiap orang yang mengalami perampasan atau penangkapan oleh orang lain yang tidak dia kehendaki dapat dikategorikan sebagai penculikan. Hukum penculikan dapat digunakan bahwa jika pernikahan cukup substansial untuk mengganggu kebebasan korban, pelaku dan hukum penculikan dapat digunakan bahwa pelaku akan dihukum berdasarkan sebagai besarnya undang-undang penculikan. Penculikan di Indonesia diatur pada pasal 328 Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Pidana yang berbunyi bahwa barang siapa membawa pergi seorang perempuan dari tempat kediamannya akan tempat kediaman sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi baik, kita akan lanjut materi yang berikut, yaitu bagaimana sejarah perkawinan kain tangkap. Orang Sumba melihat perkawinan sebagai suatu hal yang sakral. Kesakralan sebuah perkawinan tidak dapat terlepas dari kepercayaan orang Sumba terhadap Marapu. Dalam artian bahwa Marapu menjelaskan yaitu sejatinya merupakan kepercayaan orang Sumba yang asli. Marapu atau leluhur adalah arwah leluhur yang dihormati dan dipuja karena petanya sebagai asal usul sekaligus penguasa bisu atau suku dan mediator dengan Tuhan yang suci dan transcendent sehingga tidak dapat dijangkau manusia. Marapu dan Tuhan juga berkaitan dengan adat istiadat dan juga ritual-ritual yang digunakan oleh leluhur, yaitu setelah disetujui oleh Tuhan, yaitu untuk mengatur seluruh dimensi hidup dan menjamin kesejahteraan keturunan. Prinsip-prinsip normatif dalam agama dan Marapu menjadi acuan orang Sumba dalam memberi makna dan mengatur kehidupan dan kemudian membentuk identitas budaya mereka. Bagi orang Sumba, agama dan Marapu yaitu sebagai pusat produksi atau reproduksi budaya serta menjadi prinsip dasar dalam memandang dunia sekitar. Yang akan masuk dalam kesimpulan, yaitu kawin tangkap merupakan sebuah tradisi kawin di Sumba yang diwariskan secara turun-temurun sampai hari ini. Tradisi ini pada mulanya dilakukan atas dasar kesepakatan dan melalui proses adat yang berlaku. Banyak kasus kawin tangkap yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa adanya reproduksi makna dan tradisi ini. Kesepakatan yang menjadi esensi dari perkawinan kawin tangkap ini dihilangkan oleh kepentingan kelondakan semacam ini, justru merendahkan martabat perempuan. Kebebasan perempuan sebagai seorang pribadi yang mampu berpikir, menimbang, dan menentukan hidupnya dipaksa untuk tunduk pada keinginan kelompok-kelompok tertentu yang mendominasikan nama budaya. Kelompok laki-laki yang mengatasnamakan budaya untuk mengambil perempuan secara terpaksa. Kawin tangkap merupakan salah satu dari perkawinan yang sudah lama dihidupi oleh orang Sumba itu sendiri. Ya. Demikian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih dan shalom.